Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, keimanan dan kelonggaran bagi kita, yang mana dengan itu kita bisa menjalankan ibadah puasa kita yang pertama. Yang kedua yaitu kita bisa melaksanakan pengajian kita lagi, yang mana kita ngaji Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Salat serta salam tak lupa semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk yang akan menjadi bekal kita di hari akhir nanti, yang semoga kita juga mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Tak lupa kita bertawasul kepada pengarang kitab ini, ilahi anta maqsudi wa ridha kama matlubi ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wazwaji wa dzurriyyati wa ali baiti, khususan ila musannifi hadzal kitab Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari usulni furu'i talabiti mustaqim syekhi wa min tasabilai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya dari yang kemarin dibawakan oleh Gus Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani khittatis salafis shalihi wa bayanil muradi bisawatil azami fi hadzal hin wa bayani ahammiyatil i'timadi bi ahadil madzahibil arba'ati. Ya, ini menjelaskan tentang khittah salafus shalih, lalu penjelasan tentang as-sawatul a'zam di zaman ini, dan mengenai pentingnya berpegang teguh pada salah satu madhab yang empat. Kita tahu ada 4 madhab, yaitu yang telah kita ketahui bersama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, yang mana kita harus berpegang teguh pada salah satunya saja, tidak usah berpindah-pindah dan tidak usah berganti-ganti madhab, kecuali ada yang darurat yang mana tidak bisa dilakukan kecuali menggunakan madhab tertentu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Idza fahimta ma dzukira alimta annal haqqa ma'as salafin alladzina kanu ala khittatis salafis shalih. Ya, dengan pemahaman di atas bisa diketahui bahwa sesungguhnya kebenaran yang hakiki itu berpihak pada kalangan salafin, generasi salafin, yaitu generasi salafin yang terdahulu yang berpijak pada khittah salafus shalih, ya. Jadi pemahaman yang kita jadikan dasar di sini adalah pemahaman salafus shalih, yang mana pemahaman salafus shalih ini sudah menjadi pemahaman dari pemahaman yang mana pemahaman ini adalah kebenaran yang hakiki. Fa innahum as-sawadul a'zam wahum al-muwafiquna ulama al-haramain asy-syarifain wa ulama il-azhar syarif alladzina hum qudwatu rahti ahlil haqqi wa fihim ulama la yumkinu istiqsa'u jami'ihim min intisyarihim fil aqtari wal afaq kama la yumkinu ihsa'u nujumis sama. Ya, Sawadul A'zam ini yaitu mereka yang menyepakati konsepsi-konsepsi agama yang diterapkan oleh ulama-ulama Haramain, ya, yaitu ulama dari Makkah dan Madinah dan ulama Al-Azhar, yang semuanya adalah menjadi panutan kelompok Ahlul Haq, ya, kelompok Ahlul Haq, yang dimana
di sana banyak ulama yang tidak bisa dihitung berapa jumlahnya, banyak sekali karena menyebar, mereka menyebar ke berbagai daerah yang mana tidak bisa kita hitung jumlahnya, ya. Kama la yumkinu ihsa'u nujumis sama, sebagaimana tidak bisa dihitung bintang yang ada di langit ini, ya, banyak sekali jadi, ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yajma'u ummati ala dhalalatin wa yadullahi 'alal jama'ati, rawahu Tirmidzi wa zada Ibnu Majah. Fa idza waqa'al ikhtilafu fa 'alaika bisawatil a'zam mal haqqi wa ahlihi wa fil jami'i shaghir innallaha ta'ala qad ajara ummati antajtami'a ala dhalalah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sungguhnya Allah tidak akan mengelompokkan atau menghimpun umatku, umatnya Kanjeng Nabi, di atas kesesatan, ya, dan tangan Allah di atas al-jamaah, maksudnya yaitu, jadi Allah tidak akan membiarkan umatnya Kanjeng Nabi itu terhimpun dalam kelompok yang mana masa umatnya Kanjeng Nabi terhimpun dalam kesesatan, ya. Jadi Allah tidak akan menghimpun dari itu, ya. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini insya Allah sudah terjamin ketidaksesatannya, yang mana yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad, ya. Dan yadullah alal jamaah, jadi pertolongan Allah ini untuk al-jamaah. Al-jamaah itu ya umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad yang mana dulu berpegang teguh pada Nabi Muhammad, kemudian berpegang teguh kepada para sahabat, khulafaur rasyidin dan seterusnya, para tabi'in yang mengikuti para sahabat juga. Jadi tidak hanya tidak hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja, ya. Jadi terus turun temurun kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in yang dan seterusnya, yang mana mereka ya dasarnya memang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ditambahi oleh Imam Ibnu Majah, maka jika terjadi perselisihan, ya, adanya perselisihan, maka kita berpegang pada bisawatil a'zam, pada sawatil a'zam, yaitu al-haq dan ahlul haq. Al-haq itu kebenaran yang hakiki, dan ahlul haq adalah orang yang mengikuti kebenaran yang hakiki. Lalu dalam kitab Jami'us Shaghir disebutkan, sungguhnya Allah menyelamatkan umatku dari bersekongkol atau bersepakat dalam perbuatan sesat, ya. Jadi umatnya Kanjeng Nabi yang benar-benar ikut sama Kanjeng Nabi itu akan diselamatkan oleh Allah dari kesesatan, ya. Jadi bukan orang-orang yang menyimpang dari ajarannya Kanjeng Nabi, ya. Jadi umatnya Kanjeng Nabi yang benar-benar ikut sama Kanjeng Nabi dan al-jamaah as-sawatul a'zam tadi nanti akan diselamatkan oleh Allah dari bersepakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesat. Wa aktsaruhum ahlul madzahibil arba'ati fakanal imamul Bukhariyu syafi'iyan akhadha 'anil Humaidi waz-Zafarani wal Karabisi wa kadzalikal Ibnu Khuzaimah wa Nasa'i. Ya, mayoritas dari mereka adalah pengikut mazhab 4, ya. Mengikut, maksudnya al-jamaah tadi, umatnya Kanjeng Nabi itu mayoritas adalah pengikut mazhab 4, yang mana seperti contoh Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari itu mazhabnya Imam Syafi'i, yang mana mengambil dari Imam Al-Humaidi, Al-Zafarani dan Al-Karabisi, ya. Begitu pula dengan Ibnu Khuzaimah dan Imam Nasa'i, itu juga
madhabnya Imam Syafi'i. Wa kanal Imamul Junaidi Tsauriyan wa Syibliyu Malikiyan wal Muhasibiyu Syafi'iyan wal Jaririyu Hanafiyan wal Jailaniyu Hanbaliyan wa Syadziliyu Malikiyan. Nah, Imam Junaid adalah pengikut Imam Tsauri, Imam Syibli adalah pengikutnya Imam Maliki, Al-Muhasibi pengikut Imam Syafi'i, Al-Jariri pengikut Imam Hambali, dan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengikuti Imam Hambali, dan Imam Syadzili adalah Imam Maliki. Yaitu tadi menunjukkan bahwasanya para imam-imam yang besar saja, imam-imam terdahulu saja mengikuti madhab. Jadi mengikuti satu madhab, tidak mengikuti satu madhab. Atau mereka ada yang mengikuti banyak madhab, itu tidak. Ya. Jadi hanya mengikuti satu madhab saja. Madhabnya misalnya tadi Imam Bukhari, ya madhabnya Imam Syafi'i, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana kita tahu bahwa beliau mendapatkan julukan Sultanul Auliya, itu mengikuti madhab Imam Hambali, dan Imam Syadzili juga mengikuti madhab Imam Maliki. Jadi setiap imam-imam yang terdahulu tadi mereka juga mempunyai madhab tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqayyutu bi madhabil muayyini bi madhabin muayyinin ajma'u lil haqiqah wa aqrabu lit tabassur wa ad'a lit tahqiq wa ashalu tanawulan wa ala hadha tarrajal aslafus salihun wa syuyukhul madun ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ya, dari situ maka dengan mengikuti satu madhab tertentu akan lebih dapat fokus, ya, akan lebih dapat fokus dari satu nilai kebenaran yang hakiki, ya, lebih dapat memahami secara mendalam juga, dan akan lebih mudahkan dalam mengimplementasikan amalan-amalannya. Dengan menentukan pada satu pilihan madhab ini juga berarti ia telah pula melakukan jalan yang juga ditempuh oleh salafun sholih, yang mudah-mudahan keridhaan Allah itu tercurah kepada salafus sholih kita itu, ya, semuanya. Fanahnu nakhussu ikhwanana awamal muslimina ayyataqullaha haqqa tuqatihi wa alla yamutu illa wa hum muslimun wa ayyuslihu dzatal baini minhum. Ya, jadi jadi kami juga menghimbau bahwa kepada kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang mayoritas orang muslim, ya. Jadi kita menghimbau kepada kaum muslim semua agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan senantiasa berharap agar tidak meninggal atau tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, ya, dan agar yuslihu dzatal bain minhum, dan agar melakukan rekonsiliasi, ya, rekonsiliasi dengan orang-orang yang berselisih di antara mereka, minhum. Wa ayasilu al-arham wa ayasilu arham wa ayyuhsinu ilal jirani wal aqaribi wal ikhwani wa ya'rifu haqqal akabir wa yarhamud du'afa wal asaghir. Ya, lalu kemudian kita juga menghimbau untuk merekatkan tali persaudaraan, bersikap dan perilaku baik terhadap seluruhnya saja, tetangga, kerabat, terus saudara, dan seterusnya. Dan kita juga melaksanakan hak-hak para pemimpin kita, ya, hak-hak para pemimpin kita. Bersikap santun dan belas kasihan terhadap kaum du'afa dan
cilik, kalangan wong cilik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nanhahum 'anit tadaburi wat tabaghudi wat taqatu'i wat tahasudi wal iftiraqi wat talawuni fiddin. Kita juga mencegah mereka dari segala bentuk permusuhan atau wat taqatu' dan saling wattabaghudi dan saling benci, wattaqatu' dan saling memutuskan hubungan. Itu kita mencegah mereka dari hal itu. Wattahasudi, saling menghasut juga. Wal iftiraqi, iftiraqi penggolongan-golongan, sekte-sektenan, ya. Jadi sektarianisme, wattalawuni fiddin, dan pengkontak-kontakan dalam agama. Jadi kalau bisa kita itu kan dalam Islam, yaitu kita suka untuk kita itu tidak saling memusuhkan, tidak saling bermusuhan, tidak saling benci, tidak saling memutuskan tali silaturahim dan seterusnya, menghasut, terus menggolong-golongkan dalam hal agama. Itu kalau bisa kita hindari, yang mana nanti untuk mencegah pengkotak-kotaan dalam beragama. Menakutsuhum ayyakunu ikhwanan wal khairi awanan wa ya'tasimu bihablillahi jami'an wa la yatafarraqu wa yattabi'ul kitaba was sunnah. Kami juga menghimbau pada mereka semua agar menjadi saudara yang bersatu dalam kebaikan, saling tolong menolong. Wa ayatasibu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguh pada agama Allah seluruhnya, ya. Wa alla yatafarraqu, dan menghindari perpecahan. Wa yatabi'ul kitab was sunnah, dan hendaknya kita mengarahkan kepada mereka untuk mengikuti kitab dan Alkitab dan as-sunnah, kitab Al-Quran dan sunnahnya Kanjeng Nabi. Wa makana alaihi ulama'ul ummati kal imami Abi Hanifata wa Malik bin Anasin wa Syafi'i wa Ahmad bin Hambalin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'ina wa hum alladzina qad in aqdal ijma'u ala alam tina'il khuruji an madahibihim, ya. Dan apa saja yang menjadi tuntunan para ulamanya umat, ya, ulama panutan umat seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhum, yang mana ijma' menetapkan larangan keluar dari madhab-madhab mereka, ya. Jadi tidak bisa untuk seenaknya keluar dari 4 madhab tersebut. Kalau kita misalnya sudah mengikuti madhab Imam Syafi'i, ya sudah, kita berdiam di situ. Tidak boleh keluar dengan seenaknya. Tidak boleh misalnya kita sudah mengikuti madhab Maliki terus menjadi madhab Syafi'i seenaknya, ya. Bisa berpindah-pindah madhab seenaknya, itu tidak bisa, ya. Wa yu'ridu amma uhditha minal jam'iyati al-mukhalifati lima alaihil aslafus salihun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syadda ilan nar, ya. Jadi hendaknya mereka juga berpaling dari segenap bentuk organisasi-organisasi baru yang bertentangan dengan prinsip-prinsip salafus salih, ya. Yang mana organisasi itu sekarang banyak sekali organisasi-organisasi yang bertentangan dengan salafus salih. Mereka mengaku salafus salih tapi nyatanya bertentangan dengan salafus salih. Banyak sekali aliran-aliran
yang mana aliran-aliran itu tidak jelas dasarnya dari mana, tidak jelas gurunya siapa. Nah, itu sangat berbahaya ya. Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, man syadda syadda ilan nar. Barang siapa memisahkan diri, maka dia akan terpisah di neraka ya. Maka mereka terpisah. Maksudnya di sini adalah memisahkan diri dari mayoritas ya. Mayoritas kita itu mengikuti apa, madhab apa. Tidak usah mengikuti golongan-golongan atau sekte-sekte yang baru-baru yang tidak jelas itu. Ya sudah, ketika kita sudah menjadi mayoritas, misalnya mayoritas di sini adalah NU misalnya, ya sudah kita ikut NU saja ya, tidak perlu mengikuti yang lain yang tidak jelas ya, tidak perlu, sudah ya. Maka misalnya mayoritas di sini Imam Syafi'i, ya sudah kita ikut Imam Syafi'i. Di Indonesia madhabnya mayoritas Imam Syafi'i, kita menjadi mayoritas, maka tidak usah kita berpindah-pindah. Kalau misalnya berpindah-pindah ya kita kalau ada darurat saja. Kalau misalnya berpindah-pindah maka ia akan terpisah di neraka. Maksud dari hadis ini mungkin bisa dipahami kita ketika sudah menjadi satu kesatuan yang mayoritas, itu tidak perlu kita memisahkan diri atau malah membuat sekte baru. Yang mana sekte baru itu kita hanya berdasarkan akal pikiran kita saja. Tidak ada dasar-dasar dari agama, tidak ada dasar-dasar dari syariat kita. Maka nanti ancamannya itu adalah nanti akan terjerumus ke neraka, berpisah dari orang-orang mayoritas yang mana mereka sudah insya Allah mereka sudah berada di jalan yang benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu ma'al jamaatil lati ala tariqatil aslafis sholihin faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana amurukum bi khamsin amarani Allahu bihinna as-sam'i wa ta'ati al jihati wal hijrati wal jamaati fa inna man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi ya. Untuk itu hendaknya mereka tetap konsisten memegang pada al-jamaah allati ala tariqis al-aslafis shalih ya. Jadi jamaah menurut jalannya as-salafus shalih ya, ulama-ulama terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku perintahkan pada kalian semua untuk melaksanakan 5 hal ya. Dimana ini Allah sudah merintahkan 5 hal itu pada Kanjeng Nabi Muhammad, yakni yang pertama adalah bersedia untuk mendengarkan ya, terus taat, jihad, hijrah dan jamaah. Jadi masuk dalam al-jamaah ini ya, karena sungguhnya seorang yang berpisah dari jamaah walaupun hanya 1 jengkal saja, berarti sungguh ia telah melepaskan ikatan tali keislaman dari lehernya ya. Sangat bahaya sekali ketika kita memisahkan diri dari jamaah kita ya. Jamaah kita sudah di mana tapi malah memisahkan diri, itu sangat bahaya sekali. Bahkan bisa lepas tali keislamannya dari lehernya. Ibaratnya ya gimana ya, kalau bicara tentang bahasa yang keras bisa jadi kafir ya. Jadi bisa jadi kafir kalau melepaskan diri dari al-jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah wa inna syaitana ma'al wahdi wa huwa ma'al itsnain ab'ad wa man arada bi
man arada bihubatil jannah fal yalzam al jamaah. Ya, jadi Sayyidina Umar bin Khattab telah berkata, alaikum bil jamaah, berpegang teguhlah kalian pada al jamaah, wa iyyakum al furqah, dari berpegang teguh pada al jamaah dan menghindarkan diri dari segala bentuk perpecahan, al furqah, perpecahan. Karena syaitan itu beserta yang salah satu dari yang kedua tadi, yaitu menjadi syaitan itu bersama orang yang berada di golongan yang kedua, yaitu golongan yang memisahkan diri. Ya. Maka dengan sangat mudah nanti syaitan itu bisa menaklukkan orang tersebut, orang yang memisahkan diri itu, daripada daripada menaklukkan orang yang berada di jamaah tadi. Ya. Lalu barang siapa yang ingin mendapatkan surga, kenikmatan surga, maka tetaplah bersama al-jamaah. Ya. Sahabat Umar saja menganjurkan kita tetap berada di barisan al-jamaah, ya, berada di barisan, kalau kita sebut barisan ahli sunnah wal jamaah, lah itu kita berada di dalam situ, yang mana kalau sudah berada di dalam ahli sunnah wal jamaah ini, kita sudah berada, insya Allah sudah berada di jalan yang aman, kita insya Allah sudah berada di jalan yang benar menurut dasar-dasar tadi, yaitu yang mana kita harus meyakini itu, tidak usah kita berbelok menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang baru-baru, yang tidak jelas itu, ya. Jadi semoga kita dikaruniai tetap iman Islam, yang mana tetap hati kita berpegang teguh pada akidah ahli sunnah wal jamaah ala nahdiyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridul inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.